Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Septiawulandari, NIM 1910421074. Di sini saya dari kelompok 5 akan membahas materi yaitu biaya standar suatu alat pengendalian manajerial. Yang pertama yaitu suatu sistem biaya standar menganggarkan kuantitas dan biaya menggunakan dasar unit. Anggaran unit ini adalah tenaga kerja, bahan baku, dan overhead. Dengan demikian, biaya standar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk atau jasa standar yang ditetapkan berdasarkan pengalaman historis, studi teknis, dan input dari personal operasional, pemasaran, dan akuntansi. Standar yang saat ini dapat dicapai adalah standar yang dapat diraih dengan kondisi operasional yang efisien. Standar ideal adalah standar yang dapat dicapai dengan efisiensi maksimum atau kondisi operasional ideal. Sistem perhitungan biaya standar digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan biaya produk dengan membandingkan hasil aktual dengan standar dan membagi variansi dalam komponen harga dan kuantitas. Respon balik tersedia bagi para manajer. Informasi ini memungkinkan para manajer untuk menerapkan tingkat kendali yang lebih besar terhadap biaya daripada yang ditemukan dalam perhitungan biaya normal atau aktual. Keputusan seperti penawaran juga dibuat lebih rendah ketika sistem perhitungan biaya standar digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Musatrio dengan NIM 1910421075. Saya dari kelompok 5 dari kelas akuntansi C. Ingin menjelaskan lanjutan materi dari Saudari Ayunda. Untuk bab 9 itu perhitungan biaya standar suatu alat pengendalian manajerial. Saya akan menjelaskan dua subbab setelah Saudari Ayunda. Jadi saya ke bagian subbab yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua itu tujuan lembar biaya standar, dan yang ketiga itu konsep-konsep dasar yang mendasari analisis variansi dan waktu variansi yang seharusnya diselidiki. Kepada teman-teman, kepada para penonton setia channel YouTube kami, saya menyarankan kalian untuk menonton video ini dari awal sampai akhir supaya benar-benar paham dengan materi yang akan saya jelaskan. Oke, langsung saja ya, saya akan jelaskan satu persatu. Kalau misalnya nanti ada yang bertanya apa saja tujuan lembar biaya standar itu dan bagaimana konsep-konsepnya yang mendasari analisis variansi dan juga waktu variansi yang seharusnya diselidiki itu seperti apa. Oke, yang pertama itu menetapkan tujuan lembar biaya standar. Jadi di sini maksudnya itu lembar biaya standar memberikan perincian untuk penghitungan biaya standar per unit. Hal ini menunjukkan biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja, serta overhead tetap dan variabel. Lembar ini juga menyatakan kuantitas setiap input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi satu unit output. Dengan menggunakan standar kuantitas unit ini, standar kuantitas bahan baku yang diizinkan dan standar jam yang diizinkan dapat dihitung
dapat dihitung untuk output aktual. Penghitungan ini memainkan peranan penting dalam analisis variansi. Dan yang selanjutnya yang ketiga itu deskripsi konsep-konsep dasar yang mendasari analisis variansi. Jadi dijelaskan apa saja dasarnya. Kemudian dan menjelaskan kapan seharusnya variansi diselidiki. Nah, variansi anggaran itu adalah perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang direncanakan. Dalam sistem perhitungan biaya standar, variansi anggaran dipisah menjadi variansi harga dan variansi penggunaan. Dengan memisahkan variansi anggaran ke dalam variansi harga dan penggunaan, para manajer memiliki kemampuan untuk lebih menganalisis dan mengendalikan total variansi. Variansi seharusnya diselidiki jika jumlah material dan manfaat tindakan perbaikan lebih baik daripada biaya penyelidikan. Karena sulitnya menilai biaya dan manfaat berdasarkan pada kasus per kasus, banyak perusahaan membuat batas pengendalian formal, baik jumlah nilai uang, persentase, maupun keduanya. Perusahaan lainnya menggunakan penilaian untuk menilai kebutuhan atas penyelidikan. Uh, jadi dua subbab yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah penjelasan ringkasnya, penjelasan singkatnya, uh, penjelasan secara intinya gitu. Untuk penjelasan detailnya, penjelasan keseluruhannya nanti akan ditampilkan di PowerPoint yang akan kami tampilkan di tayangan YouTube kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mayang. Saudari Mayang akan menjelaskan subbab yang keempat dan kelima. Saudari Mayang, saya persilakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Dwi Artasi Pahutar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang pertama adalah variansi bahan baku dan tenaga kerja. Variansi harga bahan baku dan penggunaan dihitung baik dengan menggunakan pendekatan 3 cabang atau rumus. Variansi harga bahan baku adalah perbedaan antara apa yang seharusnya dibayar untuk pembelian bahan baku dan apa yang telah dibayarkan atau secara umum berhubungan dengan aktivitas pembelian. Variansi penggunaan bahan baku adalah perbedaan antara biaya bahan baku yang seharusnya digunakan dan jumlah yang telah digunakan atau secara umum berhubungan dengan aktivitas produksi. Ketika terdapat tanda variansi dalam jumlah yang signifikan, penyelidikan dilakukan untuk menemukan penyebabnya. Tindakan perbaikan dilakukan jika memungkinkan untuk meletakkan sistem kembali dalam kendali. Selanjutnya, variansi tenaga kerja dihitung dengan menggunakan baik pendekatan 3 cabang atau rumus. Variansi tarif tenaga kerja berbeda dari tarif upah standar. Ini adalah perbedaan antara upah yang dibayarkan dan dengan yang harusnya dibayarkan. Variansi efisiensi tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Ketika terdapat tanda variansi dalam jumlah yang signifikan, penyelidikan dilakukan dan tindakan dilakukan. Jika memungkinkan untuk mengembalikan sistem kembali dalam kendali. Yang kedua adalah variansi overhead variabel dan variansi overhead tetap. Variansi overhead variabel yang dikeluarkan adalah perbedaan antara biaya overhead variabel aktual dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan pada jam kerja aktual. Oleh sebab itu, ini adalah variansi anggaran yang dihasilkan dari perubahan harga dan penggunaan efisien atau tidak efisien atas input overhead variabel. Variansi overhead tetap yang dikeluarkan adalah perbedaan antara biaya aktual overhead tetap dan biaya overhead tetap yang dianggarkan. Jadi variansi ini hanyalah variansi anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Ansori, M1910421080, ingin melanjutkan materi dari biaya standar suatu alat pengendalian manajerial, yaitu menyiapkan ayat jurnal untuk variansi
bahan baku dan tenaga kerja, serta menunjukkan bagaimana memperhitungkan variasi overhead. Dengan asumsi variasi harga bahan baku dihitung saat pembelian. Semua persediaan ditetapkan pada biaya standar. Biaya aktual tidak pernah dimasukkan dalam akun persediaan. Beberapa akun dibuat untuk variasi harga bahan baku dan penggunaan, serta untuk variasi tarif, tenaga kerja, dan efisiensi. Variasi-variasi yang tidak menguntungkan selalu di debit. Variasi yang menguntungkan selalu di kredit. Variasi overhead biaya tidak digunakan sebagai tersedia laporan overhead periodik yang disiapkan memberikan informasi variasi overhead. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.